أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan. Dalam konsep takwa itu dijelaskan bahwa didefinisikan imtisalu awamirihi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajatinahu nawahihi zahirun wa batinah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah zahir batin. Lahiriah kita meninggalkan apa yang dilarang, batiniah kita, hati kita pun demikian. Sehingga konsep takwa itu pada dasarnya adalah melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, baik yang kita lakukan dengan anggota tubuh maupun larangan-larangan yang bersifat penyakit hati. Masyarul jamaah Jumat rahimahullah, pada hari ini kita berada di posisi hari ke-5 atau mungkin hari yang ke-6 bagi yang satu Rajabnya hari A. Kita berada di hari-hari suci, bulan suci yang terlupakan. Karena bulan Rajab itu tidak semua orang menganggap itu bulan suci. Mungkin mayoritas umat Islam menganggap bulan suci itu hanya bulan Ramadan. Di luar itu biasa-biasa saja. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa inna iddata syuhur indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu ada 12 di dalam ketetapan Allah, tercatat di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara yang 12 ini ada 4 yang dimuliakan di luar bulan Ramadan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir maksud dimuliakan ini adalah betul-betul dimuliakan melebihi bulan-bulan biasa. Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 4 bulan ini yang sudah sering kita ketahui bersama dalam hadis sahih beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar pada saat haji wada, beliau berkhutbah di hari tasyrik yang kedua. Beliau mengatakan awalahuna Rajab, bulan haram mulia yang dimaksudkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi. Yang pertama bulan Rajab Mudar baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab Mudar di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, wa Dzulqa'dah bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah, wa Muharram dan bulan Muharram. 4 ini kita syukur. Pertama bulan Rajab. Keharuman kemuliaan bulan-bulan seperti Rajab ini yang mana kita pada hari ini pada hari yang ke-5 atau ke-6, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sini letak keharumannya. Janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, termasuk bulan Rajab ini. Jangan menzolimi diri kita sendiri, apalagi orang lain. Maksud menzolimi ini, kita buka kitab tafsir lintas mazhab seperti kitab Ibnu Katsir, Jalalain yang merupakan tafsirnya mazhab Syafi'i. Kemudian kita buka lagi kitab tafsirnya mazhab Maliki seperti tafsirnya Al-Qurtubi, tafsirnya Asy'ari. Begitu pula dengan kitab tafsir Ar-Razi yang bermazhab Hanafi, dan juga tafsir Ibnu Jauzi yang bermazhab Hambali. Semua tafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pada tazlim fi anfusakum fala maksiata fihinna, janganlah kalian berbuat maksiat pada bulan-bulan tersebut. Ya, kalau bulan yang lain,
Apa juga sama? Fa innaha a'zamu wizra min ghairihinna. Karena pada bulan-bulan 4 ini a'zamu wizra, sangat besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan lain di luar bulan 4. Termasuk di bulan berpuasa. Oleh karena itu, pada prinsipnya orang berpuasa di bulan Rejab yang sudah kita bersama, yang rutinitasnya puasa Senin Kamis atau puasa Ayyul Bid atau puasa Daud atau puasa 7 hari 10 hari, yang penting tidak 9 penuh. Ini tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Karena dosa kecil yang kita lakukan di bulan Rejab semacam ini itu dicatat oleh Allah sebagai dosa besar. Ya, cara kita agar dimaafkan oleh Allah itu dengan cara yang berbeda. Kalau dosa kecil cukup istighfar, tapi kalau dosa besar ya harus taubatan nasuh. Dalam pemikiran kita, dosa-dosa apa saja yang biasanya seringkali tak terhindarkan atau disengaja atau tidak, ini menyangkut dosa-dosa yang sifatnya zuhiriyah. Umumnya yang sering terjadi adalah lisan. Kalau dosa-dosa tangan, kaki, lain mudah kita hindarkan. Tetapi kalau yang sifatnya dosanya lidah, ini sulit. Contohnya menggunjingkan orang lain, mencela orang lain, misuh, berbohong. Ini termasuk dosa-dosa yang umum dilakukan oleh sebagian kita di hari-hari biasa umum. Karena kadang-kadang disengaja atau tidak. Ini hari-hari biasa saja kalau semacam riba, ngerasani menggunjing itu dosanya besar. Nah, bagaimana kalau di bulan ini? Tentu lebih besar lagi. Berbohong juga iya termasuk dosa besar. Nah, bagaimana kalau di hari-hari bulan Rajab ini? Jelas lebih besar lagi. Mencela tentu sama halnya dengan kita. Adapun dosa lain yang seringkali terlupakan oleh kita adalah dosanya hati. Min jumlati amradil qulub. Contohnya suudzon. Banyak di antara kita kadang-kala mungkin memandang bahwa suudzon itu bukan dosa. Orang lain tidak tahu. Saya hanya berpikir saja mereka itu begini. Tapi pikiran kita tuh negatif thinking. Berpikiran negatif terhadap seseorang yang kita tidak tahu faktanya. Nah ini faktanya tidak tahu, kita berpikiran negatif. Ini kalau hari-hari biasa ya cukup dosa itu. Istighfar, ingat itu dosa, selesai. Tetapi kalau di bulan-bulan Rajab hari-hari ini, tentu Allah mencatatnya adalah dosa besar. Barangkali kita lupa pernah berpikiran negatif terhadap orang lain, suudzon orang lain, kita lupa untuk taubat. Cukup istighfar 3 kali setelah sholat, itu tidak cukup. Harus taubatan nasuha. Ingat tadi pagi bulan Rajab saya pernah berburuk sangka kepada si A. Maka malam ini saya taubat kepada Allah. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Berjanji kepada diri sendiri dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi kalau kamu nyangka itu hanya dosa kecil, apa kita seperti itu? Tidak. Suudzon biasa, paling istighfar. Nah, inilah kita perlu introspeksi bahwa di bulan-bulan Rajab hari-hari yang seperti ini, hari ke-6 kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Perkara pahala itu urusan Gusti Allah, walaupun hadis-hadis dhaif banyak mengatakan pahalanya 30 kali hari biasa, bahkan sampai 100 itu hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif itu pada dasarnya boleh digunakan untuk menyemangati untuk beribadah. Sekedar untuk menyemangati saja supaya hadis doa itu tidak syahid dhaif, tidak sangat-sangat lemah. Kalau sekedar hanya dhaif tentu boleh. Kita puasa 1 hari di bulan Rajab itu pahalanya 30 hari dibandingkan hari biasa. Silakan untuk percaya. Perkara nanti dapat tidak urusan Gusti Allah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah berpuasa di bulan Rajab ini tujuannya adalah untuk mengendalikan diri. Karena bagaimanapun kalau saat berpuasa seseorang itu pasti merasa berpikir sekian kali untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dosa kepada Allah. Kemudian yang kedua yang perlu kita sadari bahwa dalam berpuasa Rajab ini kita tidak perlu mengkhususkan diri puasa. Yang penting puasa apa yang umum. Contoh Senin Kamis bagus. Niatnya niat insya puasa Senin Kamis dan Rajab. Atau puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Atau puasa Ayyul Bid 13, 14, 15 bulan-bulan terang itu bagus. Jadi puasa itu diniati juga puasa Rajab.
Kalau contoh kita ingin khusus puasa Rajab, hari pertama sampai ke 10 ya silakan, walaupun tidak ada hadis sahih yang menunjukkan. Cuma dalam satu hadis yang lain, cuma hadis ini pun termasuk hadis gharib yang belum bisa ditakikkan sahih atau tidak. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kalau puasa-puasa sunnah mutlak itu sifatnya puasa Rajab katakanlah itu paling bagus itu 3 hari puasa, 3 hari tidak, 3 hari puasa, 3 hari tidak. Itu yang baik. Kalau beruntun 10 hari nampaknya kurang baik, walaupun tetap mendapatkan pahala. Tentu kita beribadah itu dengan cara yang cerdas. Yang penting ada hadis sahih mengatakan Senin Kamis